Akhirnya muncul juga ini si Chaplin biang keroknya. Gentleman, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai, keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Ini melibatkan Yusuf Kala, guys, astagfirullahaladzim, Chaplin, guys, wakil presiden, guys. Ini bisa-bisanya jadi dalang ijazah palsu ya, guys ya. Si ngomong Rismon, guys, katanya membiayai miliaran. Allahu Akbar. Ternyata Yusuf Kala ini dalang dibalik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Elit politik busuk. Bapak takut ya nantinya Gibran menjadi RI 1 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin yang semakin kesini semakin terdesak. Saya yakin ya, dia tidak menyangka bahwa aksinya sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi akan terungkap. Karena selama ini aksi-aksi yang dia dalangi itu selalu aman sentosa ya, karena ujung tombaknya di lapangan selalu bisa dipercaya. Lah ini ujung tombaknya si almarhum Rismon. Ya akhirnya bernyanyilah dia ya toh. Dan mendengar pengakuan Rismon tersebut teman-teman ya, tidak sedikit netizen yang akhirnya mendesak pihak kepolisian, pihak penegak hukum untuk mengusut dalang ya alias bohir yang menyumbang dana terkait isu ijazah palsu Pak Jokowi tersebut. Kapok kau ya, kata netizen. Politikus busuk akhirnya tercium juga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bin salabim abrakadabra ilmu tinggi tingkat dewa berubah sesuai akan datang. Bismillah, jadilah. Loh? Luar biasa, ini bukan sekadar sulap kawan, ini seni tingkat tinggi. Benar-benar di luar nalar. Ini parah. Saya no comment teman-teman ya. Saya no comment, tetapi yang jelas saya mengecam ya video-video semacam ini. Kita boleh membenci seseorang ya, tetapi kita tetap harus ya jangan beginilah. Ini adalah contoh yang tidak baik ya. Kalau ketawa bang, ya lucu ya kan. Kan boleh dong ketawa ya toh, ketawa kan nggak melanggar hukum. Nyet, monyet. Lanjut. Anda tahu Yusuf Kala, mantan wakil presiden, penampilan low profile, merakyat dan tampil sederhana, tenang dan percaya diri? Dari pengakuan Rismon, Yusuf Kala salah satu penyumbang dana kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kini Yusuf Kala bergabung dengan Anies Baswedan, rombongan para sakit hati. Menyimpan barang busuk pasti akan tercium payung. Kerjaan kalian semua hanya menggali kehancuran untuk diri sendiri. Rakyat tidak bisa dibodohi. Gak gitu mbak ya, mbak EA ya. Bukan si Chaplin ini bergabung dengan si Abah Nepal, Abah Wan Ngibul. Enggak, justru Abah Wan Ngibul itu sebetulnya salah satu agen yang selama ini didanai oleh si Chaplin gitu loh. Dan akhirnya sekarang terbongkar gitu yang benar ya. Lanjut. Bener nggak sih ini? Beritanya kok begini ya? Son Masiolan Sianipar. Dengan ini menyampaikan
bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Kalau memang ini benar, waduh, kelewatan. Udah diangkat derajatnya sama Pak Jokowi 5 tahun loh. Jadi wakil presiden. Aduh. Ayah bener ini. Akhirnya muncul juga ini si Caplin biang keroknya. Gentlemen, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar, keluar, keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Kita mau lihat nih, ya kan, dana yang digunakan ini benar halal atau tidak. Sebab sesuatu yang halal atau tidak halal, ini adalah persoalan hukum. Kata bapak kita, kata Bapak Prabowo, ya, sikat habis. Gak ada urusan sama kita, ya, gak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari Ungkap semuanya, usut segera, siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar, segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Caplin ini siapapun, kami belum jelas nih. Ini siapa yang dibalik ini semua? Itu harus diusut tuntas, ya. Jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya ingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismon, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya ijazahnya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya, Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai, keluar, sampaikan ke. Dari awal itu banyak netizen yang sudah curiga akan tokoh nasional ini, yang tak lain si Caplin ini. Karena apa? Proyeknya banyak yang mangkrak di eranya Jokowi, tidak dapat proyek sekalipun. Jokowi memang hebat, tanpa menyentuh akhirnya salah satu peran utama tokoh di balik dalang ijazah palsu sudah muncul. Siapa? Pak Caplin. Dari mana? Tebak sendiri, pasti netizen tahu Caplin itu siapa. Ya itu tokohnya yang biang keroknya itu. Ini ditantang ini, suruh keluar, berani nggak si Caplin ini? Jangan sembunyi di balik rok bini. Ya, diungkap oleh Rismon dan akhirnya didesak ya oleh Peradi Bersatu. Ya, yang didesak siapa? Ya pihak kepolisian lah, pihak aparat lah, pihak penegak hukum untuk menelusuri dan mengusut orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini disebut sebagai orang besar yang mendanai isu ijazah palsu Jokowi. Hah? Karena apa? Pendana itu juga bisa dijerat dengan hukum gitu loh. Pasal ikut serta membantu, ya toh, iya. Pencucian uang dan lain sebagainya bisa tuh. Usut pokoknya, jangan sampai yang Caplin modal kumis itu, ya itu bisa lepas ya. Karena itu mafia sejak zaman dulu ya. Lanjut. Yusuf Kala. Apakah kalian pernah mengenal Yusuf Kala? Saya mengenal Pak Yusuf Kala ini. Yusuf Kala pernah menjadi wakil presiden Bapak Joko Widodo. Satu periode, mulai dari tahun 2014 sampai 2019. Tapi sekarang, ambisi Pak Yusuf Kala ini tidak baik. Ternyata Yusuf Kala ini dalang dibalik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, elit politik busuk. Bapak takut ya? Nantinya Gibran menjadi RI 1 ya? Untuk ambisi apa Pak? Bapak kan sudah tua. Kalau Bapak punya uang banyak, sumbahkan, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Jangan buang-buang Pak untuk hal-hal yang tidak baik. Masyarakat sudah pintar Pak, sudah sangat cerdas.
Dari dulu penilaian saya terhadap Bapak selalu aura negatif. Dan terbukti setelah Rismon Sianipar buka bicara, Bapak dibalik semua kasus tuduhan palsu kepada Pak Jokowi. Tapi saya tahu ambisi Bapak untuk apa. Bapak takut nantinya Gibran menjadi RI 1. Bapak selalu mendorong Anies Baswedan menjadi presiden. Untuk apa? Supaya Anies Baswedan bisa melunasi utang-utangnya kepada Bapak. Karena Anies Baswedan punya utang kepada Bapak miliaran. Ikhlaskan aja, Pak. Jangan lagi terlalu berambisi kali. Demi uang terlibat dalam skandal ini ijazah palsu Pak Jokowi. Sepengkhianat itu kah Bapak? Aku malu lihat Bapak. Nggak begitu Bu ya. Jadi bukan si Chaplin ini menginginkan si Abah Nepal itu menjadi presiden kemudian bisa membayar hutangnya. Enggak ya. Si Abah Nepal ini nggak akan mungkin ditagih utangnya karena sebetulnya si Abah Nepal ini adalah kaki tangannya si Chaplin gitu loh. Ya, si Chaplin menginginkan Abah tukang ngibul ini menjadi presiden agar usahanya si Chaplin ini kembali lancar ya toh. Karena di bawah pemerintahan Jokowi, di bawah pemerintahan Prabowo, usaha-usaha ilegalnya banyak yang diberangus. Bahkan dengar-dengar kakaknya Chaplin itu sekarang itu di penjara gitu loh. Makanya dia jengkel kali dan ingin menggulingkan pemerintahan saat ini gitu. Lanjut. Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan siang bolong ya akhirnya kebaca juga kan. Itulah lagi jangan suka bermain sesuatu yang busuk akan tercium juga gitu kan. Sekarang gini ya, apa untungnya kita saling bertikai? Kalau ada salah satu di antara kita berprestasi, ayo kita sokong, kita support. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama, terutama untuk Indonesia, kemudian generasi muda kita gitu. Kenapa kita saling cegah? Ya, apa untungnya? Kalau sudah terpecah belah, bukan cuma kita yang rugi, anak cucu kita ikut sengsara, begitu kan? Jadi kalau elit politik ini hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga, kalian salah. Karena apa? Kami pun bagian dari Indonesia, walaupun kami rakyat jelata, iya kan? Cuma kalau tingkah laku kalian seperti itu, yang rugi bukan cuma kalian, kami pun rugi. Anak cucu kami juga rugi, gitu kan. Tolonglah kita sesama bangsa saling menguatkan, saling support, saling membantu. Kalau ada yang lebih baik, kita support biar baik semuanya. Jangan malah dicegah. Gak enak loh hidup sama penjahat. Gak enak hidup sama orang-orang jahat dan kotor otaknya. Karena apa? Pada saatnya pun kita akan dirugikan, kita akan dikorbankan. Karena otak kotor gak akan pernah berpikir kasihan, gak akan berpikir ingin membantu, gak ada. Adanya ingin menghancurkan, kan begitu. Politik, orang-orang yang punya jabatan, tolonglah kita belajar pada negara lain yang karena mereka ego masing-masing, akhirnya negaranya hancur dan mereka pun hancur juga gitu. Karena intinya ketika kita berkhianat mungkin 1-2 kali kita dihargai, akhirnya apa, kita pun akan dikhianati kembali, akan dikhianati balik. Percaya saja, karena apa yang kita tanam itu akan kita tuai, apa yang kita panen. Anda baik, Anda panen baik. Anda jelek, Anda akan panen kejelekan itu. Dan apa yang Anda rasakan, kalau panen kebaikan itu akan sampai di akhirat. Sementara kalau panen keburukan di dunia pun kita dapat sangat pedih, apalagi di akhirat, di pengadilannya sesungguhnya. Oke, salam waras Indonesiaku, waras juga warganya. Hati-hati, tolong para elit politik, kasihlah kami rakyat jelata ini. Jangan Anda hanya berpikir diri sendiri dan keluarga. Pikirkanlah kami, para rakyat yang di bawah, dan masa depan kami serta generasi muda kami. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membanggakan Pak Jokowi yang selalu luar biasa. Sebentar Bu ya. Ibu ini terlalu polos ya. Pikirkan kami,
Rakyat jelata yang ada di bawah, yang ibu minta memikirkan kami itu siapa? Si Chaplin. Mana ada dia mau memikirkan gitu loh. Yang dia pikirkan itu cuan untuk dinasti keluarganya sendiri, Bu ya. Jadi kita hanya bisa berharap saja kepada pemerintahan ya, agar mengusut semua ini dengan gamblang, termasuk aktor-aktor di belakangnya ya. Karena saya yakin, hakul yakin ya, pengalaman saya menjadi seorang jurnalis ya, walaupun jurnalis jadi-jadian di daerah begitu ya, bahwa ya aksi-aksi ya chaos di Indonesia selama ini itu sebetulnya didalangi oleh beberapa orang saja gitu loh. Dan kalau ini sampai terungkap, maka kita sudah ya minimal itu ke depan itu nggak ada lagi lah ya bohir-bohir yang suka mengadu domba anak-anak bangsa gitu ya. Jadi mudah-mudahan si politikus busuk yang cuma modal banyak duit tersebut ya, itu segera diungkap dan ditangkap, kalau perlu ya dilemparlah ke Nusa Kambangan sana. Lanjut. Waduh ya guys, ini masalah dalam ijazah palsu ya guys, yang semakin kesini semakin terbongkar, alias pada terbuka kabeh ya, tidak lain tidak bukan efek Rismon kembali ke jalan yang benar ya guys ya. Ini Rismon semakin menggila guys ini ya, luar biasa guys ya, nyong gewedi guys ya. Kenapa ya? Rismon di dalam video ini ya guys ya, ini belum tentu kebenarannya, tapi karena apa ya, ada suara seperti Rismon, cuman ya guys ya, orang keton Rismon yang ngomong langsung apa ora ya guys ya, karena apa, ini melibatkan Yusuf Kalla guys, astagfirullahaladzim, Chaplin guys, wakil presiden guys, ini bisa-bisanya jadi dalang ijazah palsu ya guys ya. Si ngomong Rismon guys, katanya membiayai miliaran. Allahu Akbar. Ini untuk Yusuf Kalla ya guys ya, tolong diklarifikasi. Biar apa? Ya, lagi dan lagi ya guys ya, saya tugasnya hanya mereaction biar tidak ada yang salah paham. Karena apa? Di TikTok kalian cek sendiri guys, semuanya narasinya kayak gitu ya guys ya. Ini makanya saya reaction di sini, dan mungkin kalian pun ada yang tahu. Jika ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, ada juga berita yang dimana guys, kemarin kita tidak pernah melihat yang namanya tipeng ya guys ya. Ternyata ya guys ya, ada info yang dimana tipeng sudah ke Solo selama 5 hari ya guys ya. Akan tetapi saat dalam proses pengajuan RG plus silaturahmi ke rumah Pak Jokowi ya guys ya, ditolak. Ya, ini masuk akal ya guys ya, karena apa? Ya, ucapannya 5 hari ya guys ya, tapi kita tidak pernah melihat Tifa, dan Tifa ujuk-ujuk nongol katanya yang menyuruh RG Andi Azwan karo Farhad Abbas lah cempulek kayak guys ya, deweke dirinya ya guys ya, itu diam-diam ke Solo 5 hari tapi ditolak. Kamu salah. Ya, inilah ya guys ya. Nah, para pembenci sok aneh-aneh ya guys ya. Episode makin panas, makin mengerikan pula di sini ya guys ya. Sekali lagi untuk Yusuf Kalla ya guys ya, mantan wakil presiden. Tolong klarifikasi video ini ya guys ya. Biar apa? Ya, biar jelas. Karena saya juga masih mempertanyakan ini ya guys ya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu urutannya ya guys ya, biar kalian dan ya sing nonton pertama dia tidak gagal paham. Dimulai dari ucapan Pak Jokowi.
menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan. Ya pastikan. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak berusaha. Sudah gampang ditebak lah. Iya lah. Siapa Pak? Ya pokoknya yang usahanya terganggu, ya kan? Yang selama ini mencuri hasil alam, hasil bumi, tidak prosedural gitu ya. Nah, kemudian di pemerintahan Pak Jokowi, kemudian itu terdesak. Di pemerintahan Prabowo semakin terdesak. Ya mereka lah yang mendanainya. Siapa lagi kalau bukan salah satunya si Chaplin. Hah? Saya nggak menyebut nama loh ya. Saya cuma menyebut si Chaplin itu, si model kumis itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.